Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu famay yudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam taklim untuk membahas hadis-hadis Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nama dari Ibnu Hajar adalah Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad. Jadi lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pembahasan pertama itu adalah Kitabut Thaharah. Kitab Thaharah. Babul Miyah. Bab air-air. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal lafdzulah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, tentang laut, huwa tahuru ma'uhu, laut itu suci airnya, al-hilu maitatuhu, halal bangkainya, akhrajahul arba'ah, mengeluarkannya imam yang 4, wa ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah, wa lafdzulah, sedangkan lafaz baginya, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa Tirmizi, dan Tirmizi, wa rawahu Malik, dan meriwayatkannya Imam Malik, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Ahmad. Maksud hadis, air laut suci. Ikan laut semuanya tanpa disembelih. Jadi ikan laut itu halal. Sunan Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi jilid 1 halaman 130 nomor hadis 69. Imam Malik halaman 25 nomor hadis 43 di dalam kitab Muwatta, dan Imam Syafi'i, Musnad Imam Syafi'i halaman 33 hadis nomor 1. Hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu salasah wa sahahu Ahmad. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, suci, la yunajjisuhu, tidak ada yang menajiskannya, syai'un, sesuatu apapun. Akhrajahu salasah, mengeluarkannya imam yang tiga, wa sahahu Ahmad, dan mensahihkannya Imam Ahmad. Maksud hadis, air laut itu suci. Jadi air tidak ada yang dapat menajiskannya oleh sesuatu apapun. Jadi air adalah suci. Sunan Tirmizi jilid 1 halaman 128, nomor hadis 66. Hadis yang ketiga, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Wa an Abi Umamah Al-Bahili, dan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air itu, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang dapat menajiskannya sedikit pun, illa, kecuali ma ghalaba ala rihihi, berubah atas baunya, wa ta'mihi, dan rasanya, wa launihi, dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah, mengeluarkannya Ibnu Majah, wa dha'afahu Abu Hatim, dan Abu Hatim mendoifkannya. Jadi hadis ini doif. Abu Hatim telah mendoifkan hadis ini. Maksud daripada hadis, air menjadi najis bila bau, rasa, dan warnanya berubah, disebabkan masuknya najis kepada air tersebut. Walaupun hadis ini dhaif, lemah, tapi hadis ini bisa terpakai, yaitu sebagai pembatas. Karena kalau tidak ada hadis ini, air tidak akan bisa menjadi najis. Air akan selalu suci, walaupun kemasukan air kencing. Dengan adanya hadis ini, apabila air itu berubah baunya, rasanya, dan warnanya, maka air tersebut menjadi najis. Walil Baihaqi, sedangkan bagi Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun, air itu suci, illa, kecuali in taghayyara rihuhu, jika berubah baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin tahdusu fi, disebabkan najis yang masuk kepadanya. Jadi apabila ada air yang kemasukan najis, maka air tersebut menjadi najis.
tidak bisa dipakai untuk bersuci. Hadis berikutnya yang nomor 4. Wa an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath wa fi lafzi lam yanjus akhrajahul arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Wa an Abdillah, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanal ma'u kullatain, apabila air itu 2 kulah, lam yahmilil khabas, dan tidak mengandung kotoran, wa fi lafdin, dalam satu lafaz, lam yanjus, tidak mengandung najis, akhrajahul arba'ah, mengeluarkannya imam yang 4, wa sahih Ibnu Khuzaimah, dan disisahkan oleh Ibnu Khuzaimah, wal Hakim, dan Imam Hakim, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Air ini kalau tidak mengandung kotoran atau tidak mengandung najis, itu bisa dipakai untuk bersuci. Hadis berikutnya nomor 5. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasil ahadukum, jangan mandi seorang di antara kalian fil ma'id daim, yaitu di dalam air yang tenang, wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslim, mengeluarkannya Imam Muslim di dalam Sahih Muslim jilid 1 halaman 145, hadis nomor 283. Maksud hadis, orang yang junub dilarang mandi atau masuk ke dalam air yang diam. Dilarang kencing di air yang diam, kemudian mandi di dalamnya. Walil Bukhari, sedangkan di dalam kitab Imam Bukhari jilid 1 halaman 74 nomor hadis 239, la yabulanna, janganlah sekali-kali buang air kecil, ahadukum, seorang di antara kalian, fil ma'id daim, yaitu di dalam air yang diam atau tenang, alladzi, yang la yajri, tidak mengalir, summa yaktasilu fi, kemudian dia mandi di dalamnya. Wali Muslim, di dalam kitab Imam Muslim jilid 1 halaman 145 nomor hadis 282, minhu, darinya, wali Abi Daud, dan bagi Imam Abu Daud, wala yaktasil, dan jangan mandi, fihi, di dalamnya, minal janabah, karena junub. Jadi tidak boleh seseorang mandi junub di dalam kolam apabila kolam tersebut atau bak tersebut kita cebur di dalamnya dan buang air kecil di dalam air tersebut. Jadi tidak boleh. Hadis berikutnya, hadis nomor 6. Wa an rajulin,
dan dari seseorang sahiban Nabi, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, dia berkata, naha Rasulullah, telah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antak tasilal mar'ah, bahwasanya seorang perempuan mandi, bifadlir rojul, bekas laki-laki, awir rojul, atau seorang laki-laki, bifadlil mar'ah, bekas perempuan, wal yaktarifa jami'an, dan hendaklah dia keduanya menciduk secara bersamaan. Akhrajahu Abu Daud, mengeluarkannya Imam Abu Daud dalam kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 1 halaman 32, hadis nomor 81. Wan Nasai, dan Imam Nasai, wa isnaduhu sahih, sedangkan sanad-sanadnya sahih. Hadis ini hadis dhaif ya. Walaupun sanad-sanadnya sahih, tapi hadis ini termasuk hadis dhaif karena mubham, ya, tersembunyi. Di sini dikatakan an rajulin sahiban Nabi, seseorang sahabat Nabi, tapi tidak jelas siapa sahabat tersebut. Dan juga hadis ini bertentangan dengan hadis yang berikutnya, yaitu hadis nomor 7, wa an ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaktasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Jadi annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah beliau, yaktasilu mandi, bi fadli Maimunah, yaitu bekas Maimunah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Akhrajahu Muslim, mengeluarkannya Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, jilid 1 halaman 58, hadis nomor 323. Jadi seorang laki-laki boleh mandi dengan air bekas perempuan. Ini hadis riwayat Muslim. Hukumnya mubah. Wali ashabis sunan, dan bagi pemilik sunan, iktasala ba'du azwajin Nabi, telah mandi sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi jabnah, yaitu di dalam bak. Faja'a, lalu beliau datang, liyaktasila minha, untuk mandi dari padanya. Faqalat, lalu dia berkata, sebagian istri Nabi tersebut berkata, ini sesungguhnya aku kuntu junuban, dalam keadaan junub. Faqala, lalu beliau bersabda, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidak dapat dijunubkan. Wa sahihut Tirmizi, dan disahkan oleh Imam Tirmizi, wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini di dalam Sunan Abu Daud, jilid 1 halaman 30, nomor hadis 68. Jadi air tidak bisa dijunubkan. Artinya air tersebut walaupun bekas perempuan, laki-laki boleh mandi dengan air tersebut. Hadis nomor 8, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya,
Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana seorang di antara kalian, idza walago fihi al-kalbu, apabila dijilat padanya al-kalbu, yaitu anjing, an yaksilahu sab'a marrat, bahwa mencucinya yaitu 7 kali, ulahunna biturab, awalnya dengan tanah. Akhrajahu Muslim, mengeluarkannya Imam Muslim, wa fi lafdin lahu, sedangkan lafaz baginya, fal yurikhu, maka hendaklah dituang dia. Wali Tirmizi, sedangkan bagi Imam Tirmizi, akhrohunna au ulahunna, di akhirnya atau di awalnya. Maksud hadis, apabila seekor anjing menjilat di bejana, maka mensucikannya yaitu dengan menuang airnya terlebih dahulu, kemudian dicuci 7 kali, awal atau akhirnya yaitu dengan tanah. Hadis ini di dalam kitab Sahih Muslim jilid 1 halaman 144, hadis nomor 279. Di dalam kitab Sunan Tirmizi jilid 1 halaman 148, hadis nomor 91. Hadis nomor 9, wa an Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, fil hirrah, yaitu tentang kucing, innaha, sesungguhnya kucing itu, laisat binajasin, tidak najis, innama hiya minat tawafin, sesungguhnya dia, kucing itu, mengelilingi atau di sekitar alaikum, ya, kalian. Akhrajahul arba'ah, mengeluarkannya imam yang 4, wa shahahu Tirmizi, dan mengesahkannya Imam Tirmizi, wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah. Maksud hadis, kucing tidak najis. Hadis ini di dalam kitab Sunan Tirmizi jilid 1 halaman 149, hadis nomor 92. Hadis berikutnya nomor 10, wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, jaa a'rabiyun, telah datang seorang Arab Badui, fabala, lalu dia kencing, fi ta'ifah al-masjid, yaitu di ujung masjid. Fazajarahun nas, lalu mencaci maki orang-orang. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Amaron Nabi memerintahkan, bidanubi min ma'in fa uhriqa alaih, dengan seember air lalu disiram atasnya. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya, yaitu Bukhari dan Muslim. Maksud hadis, diperintahkan untuk membersihkan air kencing di masjid. Jadi air kencing itu najis. Air kencing manusia adalah najis. Hadis tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari jilid 1 halaman
70, hadis nomor 221, Sahih Muslim jilid 1 halaman 145, hadis nomor 284. Berikutnya, wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Fa ammal maitatani, adapun 2 bangkai tersebut, fal jaradu wal hut, yaitu belalang dan ikan. Wa amad damani fal wa amad damani fathal wal kabid, adapun 2 darah tersebut adalah limpa dan hati. Akhrajahu Ahmad, mengeluarkannya Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wa fihi dha'fun, dan padanya lemah. Jadi hadis ini adalah hadis lemah. Kenapa? Karena ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Bisa diperiksa di dalam kitab Tahdhibut Tahdhib jilid 5 halaman 90, yaitu tentang Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Hadisnya hadis munkar. Maksud hadis, dihalalkan belalang, ikan, limpa, dan hati. Hukum sebenarnya memang halal. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubab fi syarab ahadikum falyakmishu tsumma yanjihu, apabila telah jatuh seekor lalat di dalam minuman seorang di antara kalian, falyakmishu, maka hendaklah dia celupkan, tsumma yanjihu, kemudian dia angkat. Fa inna, maka sesungguhnya, fi ahadi janahaihi, fi ahadi janahaihi, di kedua sayapnya, da, yaitu ada penyakit, wa fil akhir, sedangkan di sayap berikutnya, syifa, yaitu ada obat. Akhrajahul Bukhari, mengeluarkannya Imam Bukhari, wa Abu Daud, dan Abu Daud, wa zada, dan menambah, wa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da, dan sesungguhnya memelihara dengan sayapnya yang padanya ada penyakit. Maksud hadis, kalau ada lalat yang jatuh pada minuman, maka hendaklah lalat tersebut dicelupkan ke dalam minuman tersebut, kemudian diangkat. Hukumnya mubah. Hadis nomor 13, wa an Abi Waqi, wa an Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu an, dan dari Abu Waqid Al-Laisi, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Nabiyyu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimah, apa-apa yang dipotong dari binatang ternak, wahia, sedangkan dia binatang tersebut, hayyatun, masih hidup, fahuwa mayyit, maka dia adalah
bangkai. Akhrajahu Abu Daud, mengeluarkannya Imam Abu Daud, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, wa hasanahu dan menghasankannya, wa lafdulah sedangkan lafaz baginya. Hadis ini ada di dalam kitab Sunan Abu Daud jilid 1 halaman 663, nomor hadis 2858. Maksud dari hadis, daging yang disembelih dari binatang yang masih hidup itu adalah bangkai. Hukumnya haram. Demikianlah hadis-hadis yang telah kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkan hadis-hadis tersebut sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa menjadi orang-orang yang selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.